Sahabatku dalam Tuhan, apapun keadaan yang saudara alami hari ini, pastikan itu atas perkenanan Tuhan. Hadapi dan syukuri. Tuhan selalu melakukan yang terbaik, sebab Dia sangat mengasihimu. Berjalanlah melalui tuntunan firman-Nya. Mari baca dan renungkan. Sebelum itu, mari berdoa. Ya Bapa, kami butuh tuntunan-Mu, dan oleh sebab itu, beritahukanlah jalan yang harus kami tempuh melalui firman yang akan kami baca renungkan saat ini. Singkapkan kebenaran firman-Mu, mampukan kami untuk menemukan kehendak-Mu, dan beri hati yang taat untuk melakukan firman-Mu di hidup ini. Ke dalam kuasa-Mu, ya Allah Roh Kudus, hamba serahkan. Bertindaklah ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sahabatku dalam Tuhan, kita akan baca bagian firman dari Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai 3. Sekali lagi, Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai 3. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu, dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Sahabatku di dalam Tuhan, ada kalimat bijak mengatakan, kita bisa berbagi tanpa mengasihi, tapi kita tidak bisa mengasihi tanpa berbagi. Umat Tuhan dalam kehidupan jemaat mula-mula dipenuhi oleh kasih karunia yang melimpah-limpah. Hidup para rasul dan umat dipenuhi dan dikendalikan oleh kuasa Roh Kudus. Mereka hidup sehati, sejiwa. Berkat yang diperoleh digunakan untuk saling membantu, saling melengkapi. Hidup bersama sungguh-sungguh dipraktekkan, sehingga bersama-sama hidup dialami dalam kehidupan umat. Firman Tuhan mencatat, ada yang rela menjual harta milik dan hasil penjualan diserahkan kepada para rasul dan dibagikan kepada umat sesuai dengan keperluan masing-masing, sehingga tidak ada yang berkekurangan. Kisah Para Rasul 4 ayat 32 sampai 35. Ini cara hidup yang sangat luar biasa. Kehidupan umat yang dipenuhi dan dikendalikan oleh Roh Kudus. Orientasi kehidupan umat tidak tertuju dan terfokus pada kepentingan pribadi atau kepentingan keluarga, kepentingan kelompok, tapi tertuju pada kepentingan bersama, kepentingan umat. Orientasi hidup bukan berorientasi ke dalam, tapi keluar. Ini sebenarnya inti dari pengajaran yang diajarkan dan dilakukan oleh Yesus. Tidak berpikir untuk diri sendiri, tapi untuk dunia, supaya dunia diselamatkan. Ia mengosongkan diri, mengambil wujud seorang hamba, hamba yang taat sampai mati di kayu salib. Tapi dia bangkit naik ke sorga untuk menyelamatkan dunia. Bandingkan Filipi 2 ayat 3 sampai 8. Berbeda dengan apa yang dilakukan oleh suami istri Ananias dan Safira di tengah kehidupan umat yang dipenuhi dan dikendalikan oleh Roh Kudus.
umat berpikir dan berbuat untuk kepentingan bersama, tapi Ananias dan Safira berpikir, bersekongkol, dan berbuat untuk kepentingan pribadi, kepentingan keluarga, dengan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah dan sebagian diserahkan kepada rasul-rasul. Ini bukan buah dari pekerjaan Roh Kudus, tapi ini adalah pekerjaan iblis yang mengendalikan Ananias dan Safira. Sehingga Petrus katakan, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus? Ayat 3 mencatat itu. Akhirnya Ananias dan Safira menerima hukuman dari Tuhan. Sahabatku di dalam Tuhan, sebagai umat Tuhan, sebagai keluarga Kristen, mari buka hati supaya terus dipenuhi dan dikendalikan oleh Roh Kudus. Seperti jemaat mula-mula, umat yang dipenuhi dan dikendalikan oleh Roh Kudus, orientasi hidupnya bukan hanya pada kepentingan diri sendiri, tapi kepentingan orang lain juga. Sebagai umat Tuhan, kita diajak untuk belajar dari apa yang diajarkan oleh Yesus bagi kita. Yesus katakan dalam Kisah 20 ayat 35, lebih berbahagia memberi daripada menerima. Juga dalam Roma 15 ayat 1 sampai 3a, jangan mencari kesenangan diri, tapi kesenangan orang lain juga. Juga 1 Korintus 10 ayat 24, jangan mencari keuntungan sendiri, tapi keuntungan orang lain juga. Dan di mana ada mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Yakobus 3 ayat 16. Tidak mementingkan diri sendiri itu adalah perwujudan kasih. 1 Korintus 13 ayat 5b. Kalau kita masih berfokus pada kepentingan diri sendiri, itu pertanda kita masih dikuasai dan dikendalikan oleh iblis. Lihat Kisah Para Rasul 5 ayat 3. Kepentingan diri sendiri itu adalah keinginan daging. Galatia 5 ayat 20. Dan barang siapa melakukan itu, tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Galatia 5 ayat 21b. Karena itu, mari kita peduli akan kepentingan orang lain. Apalagi di tengah pandemi COVID-19 ini. Patuhi dan taati anjuran pemerintah untuk menolong diri dan sesama supaya tidak terkonfirmasi. Dan yang sudah terpapar, bagaimana perhatian topangan kita untuk mendoakan, menguatkan, dan membantu kebutuhan hidup tiap hari. Obat, vitamin, makanan, buah-buahan, minuman, dan lain sebagainya. Mari salurkan bantuan saudara melalui posko Bumorik Sehat, Bumorik Peduli, alamat Gereja Bukit Moria Rike. Lakukan dengan tulus dan terus berdoa agar Tuhan menghalau virus corona agar berlalu dari muka bumi ini. Haleluya. Amin. Mari berdoa. Ya Bapa, terima kasih atas firman-Mu. Biar firman ini dapat diejawantakan di hidup ini. Dan Tuhan tolong kami semua yang Tuhan pakai dalam kerja pelayanan. Biar ada kuasa Tuhan, kuasa Roh Tuhan menguasai kami sebagai pelayan Tuhan di Bukit Moria Rike. Dan bahkan umat Tuhan, supaya kami punya hati yang peduli terhadap sesama. Kami melihat kepentingan bersama. Dan biar Tuhan mampukan kami untuk membuktikan itu
dalam kerja pelayanan, apalagi kepada saudara-saudara kami yang lagi dalam pergumulan dengan berbagai beban hidup ini, khususnya yang bergumul di tengah pandemi ini. Tuhan tolong supaya kami yang diberkati Tuhan punya hati yang mau berbagi, punya hati yang mau menolong, membantu sesama. Terlebih lagi kepada saudara-saudara kami, anggota jemaat pelayan Tuhan yang terpapar dengan virus corona. Bapa, biar Engkau tolong, Engkau nyatakan kuasa-Mu yang ajaib, sehingga ada banyak orang yang mendoakan, ada banyak orang yang menguatkan, ada banyak orang yang membantu, sehingga mereka menikmati sukacita di tengah pergumulan ini. Dan Tuhan yang bertindak mendatangkan kesembuhan yang ajaib dalam nama Yesus. Dan Tuhan tolong juga upaya-upaya maksimal dari pemerintah kami, biar itu mendapat topangan dari seluruh warga masyarakat yang ada. Dan Tuhan jaga kami semua supaya tetap aman sehat dalam penjagaan pemerintahan kuasa Tuhan. Termasuk juga tim multimedia yang ada, biar diberkati oleh Tuhan. Dan Tuhan jugalah yang mendengar dan menjawab setiap doa yang kami sampaikan kepadamu. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Demikian pelayanan firman dan doa. Terima kasih kepada semua yang dengan setia mengikuti. Pasti bermanfaat dan diberkati Tuhan. Mari tetap semangat, jalani dan isi hari ini untuk menggapai hari esok lebih gemilang. Tetap jaga kesehatan, yakinlah Tuhan mengasihimu, Dia menjagamu dan menyelamatkanmu. Amin. Shalom, damai di hati, Trims. Jangan lupa subscribe channel Pemimpin Bukit Moria Rike. Dan nyalakan lonceng di samping kanan untuk memperoleh info terbaru mengenai ibadah-ibadah yang dilaksanakan. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.